Halo teman-teman semuanya, selamat sore pembaca Jawa Pos Koran. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube Jawa Pos News. Nah, kali ini kita akan eh, sama-sama mengulas dan mengulik bareng teman-teman apa? Asik. Ya, teman-teman asik ini adalah teman-teman dari SD 16 Muhammadiyah Surabaya yang berhasil kemarin ke mana? Ke Jepang. Nah, mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan dan membawa nama Indonesia dan juga Surabaya. Nah, di samping kiri saya ini ada Kak Nora. Imut Jawa. Oke, terus juga ada Kak Leana. Kak Leana yang sangat membantu dan tidak pernah diem aja. Oke. Terus di samping saya sebelah kanan ada Kak Queen. Yang paling jago kembang. Oke. Terus yang paling pojok sendiri Kak Akila. Akila yang paling imut sedunia. Oke, siap. Nah, teman-teman semuanya pasti penasaran kan terkait dengan prestasi tim Asik ini, bagaimana ceritanya. Nah, ini kita akan mulai mengulas dari Kak Leana ya. Mungkin bisa diceritakan Kak Leana, ini persiapannya tim Asik sebelum berangkat lomba ke Jepang ini gimana sih? Mungkin belajar bahasa atau mungkin persiapan buat prototipe alatnya, ini bisa diceritakan. Oke, jadi kita itu awalnya kan masih ngirim PPT-nya. Nah, kita tuh pas udah denger beritanya kalau kita itu diterima, itu kita kayak ada yang sampai terharu. Aku sih yang terharu, aku gak tahu yang lain. Soalnya ya mereka itu kayak bener-bener tertutup banget mukanya, aku gak bisa ngebaca ekspresi. Terus akhirnya kita mulai latihan. Kita latihan bahasa Inggris biasanya di rumahku. Sama siapa? Oh, sama Miss May. Miss May itu guru les Nora, aku sama Queen. Sama Miss Nikma. Yeah. Nah itu berapa kali nih kalian mungkin latihannya mungkin sering banget nggak sih? banget. Aku bahkan gak inget berapa kali, sering banget intinya. Oke. Nah itu belajar bahasanya tuh sampai ini apa? Selain belajar bahasa apa sih yang dipersiapkan mungkin? Selain belajar bahasa, kita juga kayak mastiin kalau kita tahu poin-poin kecilnya. Soalnya orang tua kita itu kayak udah yakin apa sih ini nanti dikasih pertanyaannya itu yang serius-serius banget gitu, namanya juga di Jepang. Nah, terus walaupun kita sebenarnya capek, tapi gak apa-apa lah, namanya juga lomba gitu, harus banyak persiapan. Persiapannya berapa bulan? Boleh? 2 bulan, 3 bulan? Atau lebih? Berapa ya? Kayaknya Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Iya, 2 Sama bulanan. kan kita juga les coding. Oh iya, kita juga les coding sama Mas Dadang di Sekolah Robotik Indonesia. Oh, oke. Tadi udah dengar ceritanya Kak Leana nih. Nah, mungkin kita juga pasti penasaran ya, gimana nih terkait dengan kenapa tim Asik ini membuat prototipe terkait dengan alat pendeteksi ini. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Kak Nora sebagai ketua timnya ya. Ini bisa diceritakan gimana proses asal pembuatan ini, itu bisa diceritakan. Jadi itu waktu kita kelas 4 ya. Iya. Kelas 4 itu teman kita ada yang ABK, autis. Itu dia meninggal karena pneumonia. Nah, orang tuanya itu belum tahu kalau anaknya punya pneumonia. Soalnya kan anaknya autis, nggak bisa nyampein gitu loh, nggak bisa komunikasi gitu. Jadi ya dikira biasa-biasa aja. Akhirnya terlambat waktu tahu. Terus juga adiknya Leana itu dulu waktu kecil pernah dia itu punya asma ya, punya asma. Tapi si mamanya itu nggak tahu. Ayahnya lagi keluar kota. Akhirnya kan mamanya bingung loh, kok anakku kayak gini. Akhirnya dia telepon tuh ayahnya. Kata ayahnya itu anaknya asma. Untung nggak terlambat penanganannya ya. Gitu. Akhirnya kita bikin ini.
Nah, ini untuk prosesnya berapa lama sih? Kak Naura bisa diceritain buat alat ini itu berapa lama prosesnya? Gimana? Lama, Lama banget ya. lama. Berapa lama mungkin? Berapa bulan? Kalau yang prototipe pertama itu sekitar 3 bulanan. Kan dari yang itu loh. Iya, 3 bulan. adalah 3 bulan buat yang prototipe pertama. Terus yang 2 ini itu sekitar 1 bulan. Oh. Iya, 1 bulan 1 bulan. iya 1 Berarti bulan. alat prototipe yang terakhir itu 1 bulan ya? Oke. Nah, sumber referensinya dari mana aja nih? Dari jurnal kah atau mungkin teman-teman ini baca buku literasi di perpus? Bagaimana? Dapat ide dari ayahnya Leana. Oke. Nah, setelah itu ketika berhasil membuat prototipe ini gimana? Ada perasaan kebanggaan tersendiri atau gimana sih Ya, mungkin? ya seneng lah. Senang. Masa nggak seneng? Oke. Like Siap. kids. Oke, siap. Terus tantangannya dalam membuat prototipe ini apa sih mungkin? Kita itu sebelumnya nggak pernah coding sama sekali. Kita nggak pernah menyentuh laptop. Nggak pernah sih. Tapi kayak kita jarang sama nggak pernah coding. Itu yang susah coding ya, susah menurut aku. Kalau bahasa Inggris presentasi masih Bisa, gampang. oke. Terus yang kayak medical kan masih bisa lihat di Google gitu kan. Kalau ini, apa tadi? Soalnya harus Apa ngoding ini? ya ini berarti Ini ya? apa ini? Iya. Oke. Untung dibantuin sama Mas Dadang. Oke, siap. Salah satu alasannya lagi, pneumonia itu kayak salah satu penyebab kematian anak di bawah umur 5 sedunia. Jadi kayak nomor 2 atau nomor 3 ya, lupa. Pokoknya ya top 5 lah gitu. Jadi kayak di 2019 740.000 sekitaran lah anak meninggal karena pneumonia. 2017 di Indonesia pneumonia 15% kematian anak di Indonesia waktu 2017 itu karena pneumonia. 2018 di Indonesia itu ada 19.000 anak yang meninggal di Indonesia. Nah, Kak Queen ini gimana sih mungkin perjalanan di sana? Nah, tantangannya siapa? Mungkin ada tantangan cuaca atau tantangan yang lain, mungkin bisa diceritakan nih. Ini kan teman-teman pasti penasaran juga kan, teman-teman Cawapres. Sebenarnya di sana aku pernah dicegat cuma gara-gara gelang. Nah, terus pas udah nyampe sana, kayak cuacanya tuh tiba-tiba tuh berubah panas, dingin, pokoknya yang lainnya. Nah, terus pas lagi mau cari penginapannya kan agak nyasar gitu. Jadi kayak beberapa kali tuh salah rumah. Nah, pas udah ketemu kita Kayak apa? Kayak bingung ya mungkin. ya mungkin kayak bingung, kayak capek, lelah, ya udah. Nah, terus karena ya udah kayak tiba-tiba udah langsung tidur aja gitu. Oke. Berarti memang tantangan cuaca ini sangat membuat tim asik ini lumayan ini ya, harus beradaptasi ya berarti ya. Iya. Oke. Iya. Nah, ini sekarang teman-teman Japos pasti juga penasaran nih gimana ketika teman-teman tim asik ini bisa dinyatakan naik podium, terus bisa dikenal di Jepang ini. Mungkin Kak Kela bisa dibantu menjawab mungkin gimana nih after naik podium di Jepang. Ya, kita jelas senang. Terus kita kesenangan sendiri. Senang sendiri. Terus sempat ini nggak mungkin jalan-jalan ke sana nggak, mungkin ke buat self reward lah mungkin. Kalau sebelum awarding gitu ya, kita ada jalan-jalan ke Universal Studio. Itu baru pertama kali. Pertama kali. Oke. Setelah kita lomba langsung terus lagi. Nah, teman-teman Japos kan pasti juga penasaran juga kan terkait dengan proses bagaimana perjalanan tim asik ini bisa mencapai juara, proses presentasinya. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh ketua tim Kak Naura ini gimana sih waktu proses presentasinya itu bisa sampai
meraih silver medal mungkin? Nah itu BTW ya, BTW for your information itu ada 328 proyek dari 23 negara. Nah yang SD tahu nggak cuman berapa? Cuma berapa berarti? 3. Oke. Yang kita dari Vietnam sama Taiwan ya. Iya. Thailand. Taiwan gak sih? Thailand. Ya Iya, udah ya Thailand. udah. Jadi itu ada 2 juri. Nah juri yang pertama, iya lancar-lancar aja kita, cuman kaget tiba-tiba gitu. Terus yang juri kedua kita nungguin lama banget. Tapi juri yang kedua ramah. Oke. Sampai datang tuh, kok Inggris kalian paling bagus dari semuanya, kan yang lain ada SMA, SMP, gitu-gitulah. Tapi kok menurut aku kalian yang paling bagus ya, walaupun kalian SD, wow gitu loh. Kok kalian SD bisa bikin ini sih gitu. Pokoknya kayak muji-muji karena emang kita keren gitu. Oke, asli pasti. Nah, terus Jadi ya lancar-lancar aja sih. Walaupun yang jawab pertanyaan siapa, hayo? Siapa ya? Kan kita kamu kayaknya. Mau tuh dikit kamu. Oh yes. Oh yes. Nah, itu berapa lama sih proses presentasinya, mungkin bisa diceritain? Kalau presentasi kita ya itu sekitar kayak 7 menit gitu. Terus pertanyaannya sekitar 3 menit. Jadi kayak prosesnya itu 10 menit. Oh, oke. Emang dari sananya 10 menit. Dan dari 300 lebih itu yang SD cuma 3, diantaranya kalian berarti ya? Oke. Yang lain ada yang collab sama PTN kan? Iya ada. PLN atau PTN? Ada PTN, ada PLN. PTN itu perguruan tinggi Nora. Oke. Terus ada yang PhD. Pokoknya keren. Aku kayak gitu. Tapi waktu presentasi dengan saingan kalian yang dari puluhan negara, ratusan peserta, dengan ada yang gelar PhD tadi ya, kalian nggak sempet grogi atau yaudah gue biasa aja sih? Enggak, kan emang kita keren, kita itu Oke. percaya diri. Nah ini kan kalian ini kan menyingkirkan dari ratusan peserta bisa dapat silver medal dari puluhan negara nih, sampai tadi ada yang PhD juga kan, padahal kalian masih kelas 6 SD dan dari Indonesia. Nih tips and triknya biar bisa percaya diri ya, pede banget ini kasih teman-teman Jawa Pos khususnya yang masih sekolah ini kan pasti penasaran ya dengan teman-teman asing ini, gimana sih, mungkin bisa dijawab Kak Nora? Di sekolah kita, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya, itu dari kelas 1 udah diajarin kalau semua orang bisa jadi pemimpin. Kita harus berani, nggak boleh malu-malu kayak kucing. Pokoknya gitu, diajarin leader ini. Yang dari Stephen Covey. Pokoknya gitulah, dari luar negeri. Jadi kita pakai kurikulum dari ini. Terus yang 7 habits, be proactive, begin with the end in mind, put first thing first, think win-win, and then seek first to understand, then to be understood, synergize sama sharpen the saw. Itu 7 habits itu. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman Jawa Pos mau lebih percaya diri berarti harus ini ya. Masuk sekolah kita, ayo. Oke. Ayo. Asik kok. Iya. Nah ini kan udah ada alatnya nih kayaknya nih. Ini kan pasti teman-teman Jawa Pos dan yang lihat ini pasti tanya-tanya gimana mekanisme proses bisa pemakaiannya. Mungkin bisa dijelaskan nih oleh teman-teman ASEK ini. Silakan. Gimana? Oke. Jadi ini bakalan dipakai sama teman, ya bakalan dipraktekin sama Nora. Jadi kalian pakainya ini kayak masker biasa, cuma harus sambil dipegangin dia. Dari awal, ayo. Ya, jadi ini harus dinyalain dulu. Nih, lihat nih ada button di atas. Ya, habis itu nanti ini connecting ke WiFi. Cuma karena lagi nggak ada WiFi-nya, jadi kita pakai mode offline. Bedanya apa sih? Nah, bedanya itu kalau yang pakai WiFi itu bisa ke save data-datanya di storage aplikasi ASEK-nya. Nah, terus kalau offline itu nggak bisa
tapi masih bisa bekerja kayak biasa. Oke. Habis itu nanti ini pencet tombolnya buat milih umurnya berapa. Karena kita 11 tahun, pilih 5 ke atas. Nah, Oke. habis itu dipencet lama. Kalau udah berubah tulisannya dipencet lagi, nanti mulai. Nah, itu harus dipakai selama 1 menit. Nah, pastiin pas makein ke anak kalian, itu kondisinya itu lagi relax gitu. Jadi nggak habis olahraga, nggak habis ngapa-ngapain lah yang bikin ngos-ngosan gitu. Oke, ini habis itu setelah 1 menit mungkin. Habis 1 menit nanti kalau misalnya ada kayak ada pneumonia atau ada sesak nafas gitu, nanti bakalan ada buzzer kayak alarm gitu yang ngingetin orang tuanya kalau waktunya udah selesai dan bisa dicek gitu loh mereka aman atau enggak. Di aplikasi itu atau Di sini sama bisa di aplikasi kalau online. Oh, oke. Berarti antara aplikasi dengan ini connecting ya, berarti terkoneksi ya. Oke. Nah, kalau sudah dipakai, nanti bisa dicek. Kalau biasa aja buzzernya tuh nggak bunyi. Karena berarti rata-rata nafasnya tuh normal sesuai untuk anak umur segitu. Nah, tapi kalau misal nafasnya kurang atau kelebihan banyak lah gitu, nanti ada buzzer yang ngingetin untuk segera dikasih pertolongan. Nah, teman-teman Jawa sekalian, pasti juga penasaran kan di balik tim ASIK yang beranggotakan 4 anak yang masih kelas 6 SD ini, ternyata ada sosok pembina di situ. Nah, ini kita sudah bersama Ustadz Sofwan Hidayat sebagai pendamping dari tim ASIK ini. Mungkin bisa diceritakan Ustadz gimana sih prosesnya pendampingan waktu lomba tim ASIK ini di Jepang, mungkin monggo Ustadz. Oke, memang yang jelas kita itu kemarin persiapannya lumayan agak tricky ya ini. Agak kayak roller coaster naik turun antara berangkat sama tidak, kemudian ada rapat dengan mama-mamanya juga. Jadi memang pemberangkatan ikut itu juga sudah mulai dag-digdug lah istilahnya begitu ya. Tapi alhamdulillah kita jalan bareng, kemudian juga mencari supporting dari pihak yang lain, akhirnya terlaksana dan kita bisa berangkat. Persiapannya sih luar biasa, anak-anak yang jelas itu capeknya itu di anak-anak sebenarnya. Tapi mereka sangat gigih sekali, sangat tangguh gitulah, artinya teguh dengan latihan yang sebanyak itu, belum latihan Inggrisnya, belum presentasi alatnya, dan juga pasti kena marah-marah juga kan ya. Tapi anak-anak kita luar biasa tangguh lah, dan akhirnya ya itu kita bersyukur bisa pulang bawa medali. Meskipun itu ekspektasi kita itu pinginnya gold, cuman ya lawannya memang luar biasa beda. Kalau lomba di luar negeri itu auranya beda banget. Anak-anak kan sudah pernah ikut lomba di Jakarta yang Innova itu sudah, alhamdulillah pertama kali sudah 2 medali diraih. Itu waktu tahun ini ya? Di tahun sebelumnya. Jadi kita persiapan dari kelas 4 Mas. Kelas 4 itu anak-anak sudah mulai punya ide itu tadi yang seperti dikatakan orang tadi, kan ada temennya yang ABK. ABK di sini tuh anak berkebutuhan khusus ya. Kita kan sekolah kan menerima anak-anak inklusif. Dia sesak nafas tapi nggak bisa ngomong. Nah, akhirnya dari situlah anak-anak punya ide, akhirnya kita kembangkan, kita support, dan ada pihak-pihak dari luar yang juga supporting, dan alhamdulillah itu bisa jalan. Oke. Nah, berarti alat ASIK dari tim ASIK ini sebenarnya sebelum di Jepang itu sudah mengikuti perlombaan-perlombaan dan naik podium berarti ya? Ya, alhamdulillah. Makanya yang paling berkesan itu kita pertama kali berangkat, kita waktu itu buta map ya, buta peta, buta kebiasaan lomba. Kita nekat lah, istilahnya orang Surabaya bonek gitu ya. Berangkat udah, tapi alhamdulillah luar biasa sudah dapat gold di kategori anak-anak SD kan. Kemudian dapat standing ovation dari standing medal dari Thailand waktu itu. Jadi kita dapat medali special award
dari negara Thailand karena keberanian anak presentasi itu. Oke. Itu awal kali kita ikut lomba. Kemudian di Surabaya pernah juga dapat gold. Kemudian di Jogja di UGM juga dapat gold. Terakhir kita berangkat ke Jepang itu. Berarti ini sudah kelima ya berarti empat kalinya. Oh, oke Ya. oke. Nah Ustadz, terakhir mungkin harapannya apa sih Ustadz sebagai pembina kepada anak-anak ini dan pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz kepada tim ASIK ini supaya terus berkarya mungkin barangkali. Ya, yang jelas alhamdulillah karena proses di sini kan sudah melatih mereka. Ketika kelas 5 itu kita sudah punya program tugas akhir. Jadi anak-anak berkelompok bikin sains sendiri-sendiri. Ide-ide mereka entah itu makanan sehat, entah itu rancang bangun, dan semoga itu nanti bisa dilanjutkan waktu di jenjang SMP dan seterusnya. Setidaknya bekal di sini kan anak-anak sudah dilatih percaya diri, sudah dilatih kepemimpinan, sudah diajarin saling proaktif dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus, dan itu semoga tetap dijalankan. Dan kita berharap di kemudian hari nemu inovasi apa gitu dari tim ASEK ini sendiri. Oke, siap. Terima kasih. Closing Mas. Closingnya. Ya, oke. Nah, itulah cerita dari tim ASIK, teman-teman Japo sekalian. Nah, dari cerita ini semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya yang sedang di jenjang tingkat sekolah, bisa lebih berprestasi, bisa lebih berkarya, berinovasi, sehingga bisa membawa nama baik sekolah maupun dari Indonesia sendiri. Nah, itu saja dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Sampai ketemu lagi di podcast Jawa Post News ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.